warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfiatul Kusnia dari kelas PKMI 3C dengan NIM 2026102. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat berbagai grafik statistik. Oke, langsung saja simak video ini. Kita yang pertama akan membuat Cards Builder ya. Nah, Cards Builder ini adalah fasilitas grafik yang memudahkan user untuk membuat grafik statistik karena tampilan grafik bisa langsung dilihat sehingga editing bisa dilakukan dengan cepat. Nah, sebagai contoh kita akan membuat grafik dari data personalia ini. Yang pertama kita klik menu Grab yang ini, oke. Kemudian pilih Cards Builder yang atas sendiri. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan tampak kotak seperti ini. Oke, kemudian kita akan menentukan tipe grafik yang akan dibuat. Pada bagian galeri ini, pada pilihan Cost From yang ini, pilih bar ya yang ini, oke. Karena yang akan kita buat adalah grafik batang. Kemudian pada bagian kanan terdapat 6 jenis grafik. Nah, kita pilih grafik yang ini, yang atas sendiri yang pertama. Oke, kemudian masukkan tipe grafik yang dipilih ini ke area Cards Preview yang ini. Kemudian yang ada di atas kanan ini ya, dengan cara klik mouse pada tipe grafik yang terpilih. Dengan tetap menekan ikon tersebut, geser tipe grafik terpilih ke dalam area Cards Item. Oke, caranya seperti ini. Kita geser, kemudian kita klik di sini. Oke. Nah, nanti akan muncul kotak dialog baru yaitu Elements Property. Oke, kemudian kita isi sumbu Z dan sumbu X ini. Oke, untuk itu masukkan variabel gaji yang ini, kita klik, kemudian masukkan ke sumbu Z dengan proses klik and drag ya. Kita klik, kemudian kita tekan, kita arahkan ke sumbu Z. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kemudian pada bagian sumbu X kita isi dengan status karyawan. Yang ini kita klik, kemudian kita arahkan ke sumbu X. Oke, kita lepas. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi informasi grafik. Untuk itu, buka pilihan elemen properti yang atas ini. Kemudian ada 3 properti yang dapat diubah isinya. Yang pertama, bar 1. Pada bagian statistik ini, kita pilih box statistik yang ini, dan dari serangkaian pilihan yang ada, pilih ukuran mean. Nah, yang ini. Kemudian, selanjutnya kita ke properti yang kedua, yaitu X-axis 1. Nah, akan ada beberapa pilihan, kita klik yang ini. Oke, kemudian pada bagian sort by, nah yang ini, biarkan pilihan pada value. Kemudian pada bagian direction yang ini, untuk mengurutkan dari terkecil ke terbesar, pilih ascending. Nah, sudah yang ini, yang berarti tampilan akan diurutkan dari yang terkecil. Kemudian pada bagian order, pilihan ini akan secara langsung mengurutkan tampilan sesuai keinginan pengguna. Oke, kemudian kita lanjut ke properti yang ketiga yaitu Y-axis 1. Kita klik. Kemudian walaupun isinya berbeda, proses pengisian dan pemilihan mirip dengan X-axis 1. Oke, kemudian kita tekan tombol OK untuk menghasilkan
grafik. Untuk melihat grafik, oke, kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan keluar di sini. Oke, kita tunggu, Mas. Nah, ini dia sudah muncul. Ini adalah grafiknya. Oke. Perusahaan mempunyai data karyawan sebagai berikut. Nah, dari data ini akan kita buat berbagai grafik yang sesuai. Oke, langkah yang pertama yaitu kita pilih menu grab, kemudian kita pilih legasi dialog ini, kemudian kita klik bar. Oke, tampak kotak dialog bar touch. Klik pilihan simple dan yang ini, kemudian kita tekan tombol define yang ini untuk menampilkan grafik bar yang sederhana. Oke, nanti akan muncul pada tampilan seperti ini. Kemudian pilih variabel tahun masuk yang ini, kita klik and drag, lalu masukkan ke kotak kategori axis yang ada di tengah. Yang ini kita tekan ke sini. Oke, kita lepas. Oke, kemudian yang kedua, untuk sumbu Y, lihat bagian bar represent yang ini, lalu aktifkan pilihan percent of cash. Nah, yang ini kita klik. Oke, kemudian pada bagian titel yang ini kita klik titel yang ada di bagian kanan atas. Oke, kemudian pada bagian chart titel kita isi dengan grafik, bar persentase. Oke, kemudian pada chart subtitle kita isi berdasar tahun masuk karyawan. Berdasar tahun masuk karyawan. Oke. Kemudian pada caption atau footnote kita isi data karyawan. Oke, jika dirasa sudah, kita klik continue. Kemudian setelah semua pengisian selesai, kita klik OK untuk proses output. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses. Oke. Nah, nanti hasil outputnya akan keluar seperti ini. Nah, ini dia grafik bar persentase. Oke. Legend ini adalah sebuah variabel kategorikal yang nanti akan ditampilkan per item kategori pada grafik. Nah, kasusnya yaitu akan dibuat grafik bar yang menggambarkan presentase karyawan yang mulai bekerja pada tahun tertentu dengan tampilan per posisi karyawan. Oke, langkahnya yang pertama kita klik menu grab ini, kemudian pilih legasi dialog, kemudian pilih bar. Oke, saat kotak bar text muncul, pilih teks kedua ini yang bawah sendiri, kemudian kita klik define. Oke, hingga muncul kotak dialog seperti ini.
Kemudian pengisian kotak dialog, masukkan variabel tahun masuk yang ini ke kotak kategori eksis yang ini. Kita proses klik and drag, kemudian kita lepas di kategori eksis ini. Oke. Kemudian pada bagian bar present yang ini, aktifkan pilihan end of case yang ini. Oke. Kemudian pada bagian title ini kita buka ikon title. Nah, yang ini pada crop title kita isi dengan grafik bar persentase karyawan. Oke. Kemudian pada crop subtitle kita isi berdasarkan tahun masuk karyawan dan per posisi karyawan, Oke. Kemudian kita klik continue untuk kembali ke dialog yang pertama. Oke, jika sudah kita klik continue. Oke. Kemudian untuk mengisi legend, masukkan variabel posisi ke bagian define start by. Nah, yang ini kita klik ke sini. Oke, kita lepas. Nah, setelah semua pengisian selesai, kita klik OK. Kita klik OK untuk proses output. Oke. Oke, kita tunggu karena ini masih proses. Oke. Nah, nanti akan keluar hasil outputnya seperti ini. Oke, ini berdasarkan tahun masuk karyawan dan posisi karyawan. Oke, hasilnya seperti ini. Sebuah variabel kategorikal yang berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel tersebut. Nah, jika dengan legend variabel, tampilan grafik tetap satu dengan penggunaan panel. Nah, tampilan grafik menjadi terpecah lebih dari satu bagian. Nah, kasus berikut akan menggabungkan penggunaan legend variabel dan panel variabel. Oke, di sini kasusnya yaitu akan dibuat grafik bar yang menggambarkan presentase karyawan yang mulai bekerja pada tahun tertentu dengan posisi karyawan. Kemudian grafiknya akan ditampilkan per status karyawan. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama, kita klik menu grab yang ini, kemudian pilih lokasi dialog ini, kemudian kita klik done. Oke, saat kotak dialog box muncul, pilih teks yang bawah ini, lalu klik define. Oke, hingga muncul kotak seperti ini. Nah, kotaknya isinya masih sama seperti yang ketiga tadi. Kemudian kita akan menambahkan untuk pengisian panel, masukkan variabel status. Nah, yang ini ke dalam panel baik yang bagian row ini. Oke, kita proses klik and drag, kemudian kita letakkan pada bagian row di sini. Oke, kita lepas. Nah, jika sudah seperti ini, oke, jika setelah seluruh pengisian selesai, kita tekan tombol
Oke. Oke. Nah, oke, kita tunggu hasil outputnya, nanti akan keluar. Oke, ini masih proses, kita tunggu dulu, prosesnya lama ya, lumayan lama. Oke, nah ini dia masih proses ini. Oke, kita tunggu, sabar dulu ya. Oke, ini yang tadi. Nah, ini dia sudah keluar. Oke, ini dia grafik persentase karyawan ini. Nah, oke, ini dia hasil outputnya. Oke. Grafik ini akan ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Oke, langkah yang pertama, kita klik menu graph yang ini. Oke, pilih progresi dialog ini, kemudian klik 3D bar yang ini. Oke, setelah itu akan muncul kotak dialog 3D bar seperti ini. Oke, biarkan kotak dialog tetap pada pilihan group of classes karena grafik ditampilkan per kelompok data. Kemudian klik define untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan diolah. Oke, jika sudah akan muncul kotak seperti ini. Nah, untuk pengisiannya, untuk pengisian sumbu zero, kita kotak per represent yang ini, lalu pilih ini, kita klik, kemudian pilih mean of values yang ini. Oke, nah nanti akan terlihat di saat kotak variabel di bawahnya menjadi aktif ya, ada perubahan warna. Nah, kemudian masukkan variabel gaji awal ini ke dalam kotak variabel ini. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian masukkan variabel pendidikan ini ke kotak X kategori axis ini. Oke, lepas. Kemudian masukkan variabel status ke kotak Z kategori axis ini. Kita masukkan ke sini. Oke. Kemudian buka ikon titel ini. Nah, pada bagian text titel di sini kita isi grafik per gaji awal karyawan. Oke, kemudian pada bagian text subtitle kita isi berdasar pendidikan dan status karyawan. Oke, jika sudah, kita klik continue untuk kembali ke kotak dialog utama yang ini. Kemudian kita klik OK untuk proses grafik. Oke, kita tunggu. Hasil outputnya akan keluar, sebentar masih proses. Oke, sebentar ya, masih proses ini. Kita tunggu dulu sampai keluar hasil outputnya. Oke, nah ini dia. Nah ini dia hasil output grafik gaji awal karyawan berdasar pendidikan dan status karyawan.
input legend, variabel dan panel variabel. Nah, kasusnya di sini akan dibuat grafik bar yang menggambarkan gaji awal karyawan berdasarkan pendidikan dan status karyawan tersebut. Grafik akan ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi dengan pembagian per posisi karyawan dan tahun masuknya. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama yaitu kita klik menu grafik ini, kemudian pilih progresi dialog ini, kemudian pilih 3D bar ini. Oke, kita klik define, selanjutnya kita klik define untuk mendefinisikan variabel-variabel yang akan diolah. Oke. Nah, tampilannya masih sama seperti yang kita buat sebelumnya, tinggal kita menambahkan memasukkan variabel posisi. Nah, yang ini ke kotak row di bagian panel by ini. Oke, kita tarik ke sini, kita tambahkan ke sini. Oke, kemudian masukkan lagi variabel tahun masuk. Nah, yang ini ke kotak stack di bagian space color by. Nah, yang ini. Oke, kita tarik ke sini, kita lepas. Oke, nah jika sudah, kita buka ikon title di yang ini. Untuk mengecek bagian text title, kita isi grafik bar gaji awal karyawan ya, masih tetap. Kemudian yang subtitle kita isi berdasarkan pendidikan dan status karyawan untuk tiap posisi pada tahun masuk karyawan. Continue. Oke. Kemudian langsung kita klik OK untuk proses grafik. Oke, ini ya. Nah, nanti akan keluar hasil outputnya. Sebentar, masih loading, masih processing. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia sudah keluar hasil output dari grafik bar gaji awal karyawan ini. Oke, ini dia grafik bar 3 dimensi